Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik. Kita mulai dari cerita kecil di satu desa, Desa Krandegan. Tapi ternyata ini mengungkap sebuah masalah nasional yang dampaknya luar biasa besar. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, di tahun 2025, Desa Krandegan ini dapat alokasi dana desa. Jumlahnya lumayan besar, 1,05 miliar rupiah. Nah, coba tebak, apa yang terjadi di tahun 2026? Angkanya terjun bebas, bener-bener anjlok, jadi cuma 285 juta rupiah aja. Jauh banget kan? Lihat deh perbandingannya, ini bukan sekedar turun, ini longsor. Penurunannya itu lebih dari 70% loh, wow. Pertanyaannya kok bisa begini? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jawabannya, ini bukan masalah di desa itu aja. Ini semua akarnya dari sebuah keputusan besar di tingkat nasional yang diumumin tanggal 30 Desember 2025. Sebelum lanjut, kita perlu paham dulu, dana desa itu apa sih? Gampangnya gini, dana desa itu ibaratnya uang jatah dari pemerintah pusat yang dikirim langsung ke ribuan desa. Tujuannya, ya biar mereka bisa ngurusin pembangunan dan kebutuhan warganya sendiri. Jadi, ini tuh penting banget, kayak urat nadinya desa gitu. Nah, ini dia biang keladinya. Ternyata, pemerintah pusat mutusin buat menyunat dana desa itu. Sebagian besar uangnya dialihkan buat program baru yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Katanya sih, ini jadi prioritas nasional yang baru. Oke, kebijakannya udah jelas. Sekarang, gimana reaksi orang-orang di desa? Maksud saya para aparat desa yang tiap hari berhadapan langsung sama warga. Apa kata mereka? Nah, di obrolan-obrolan internal mereka, ada yang suaranya terdengar pasrah. Kayak kutipan ini. Kita di desa hanya pelaksana. Mau tidak mau harus menyesuaikan. Rasanya kayak, ya udahlah kita ini kan cuma di bawah, ikut perintah dari atas saja. Tapi, gak semua berpikiran gitu. Ada juga yang suaranya beda banget, penuh frustasi. Coba dengerin metafora yang kuat ini. Desa disuruh jalan tapi rodanya dilepas. Wah, dalam banget kan? Ibaratnya disuruh lari maraton tapi kakinya diikat. Jadi kelihatan banget kan ada dua kubu reaksi di sini. Di satu sisi ada yang, ya sudahlah terima aja, yang penting operasional jalan terus. Tapi di sisi lain ada yang merasa ini sih namanya dikerjain. Sumber daya dicabut tapi kerjaan dan tuntutan tetap sama. Bener-bener dilematis. Nah, dilema inilah yang jadi inti masalahnya. Dan ini nggak cuma dialami sama Desa Krandegan loh, tapi hampir semua desa di seluruh Indonesia. Soalnya kalau kita ngomongin anggaran desa, kita tuh nggak lagi ngomongin angka di atas kertas. Kita ngomongin hal-hal yang nyata. Uang itu dipakai buat apa aja sih? Ya buat operasional kantor desa, buat bangun jalan, buat program-program masyarakat, sampai buat dana darurat kalau ada bencana. Semuanya. Jadi yang dipertaruhkan itu banyak banget. Ini dia konflik utamanya, intinya di sini. Tanggung jawab dan beban kerja desa itu sama sekali tidak berkurang. Kebutuhan warganya tetap banyak. Tapi dompetnya, kapasitas keuangannya sekarang jadi tipis banget. Lalu gimana dong nasib desa-desa ini ke depannya? Dengan kondisi kayak gini, apa yang bisa mereka lakukan untuk memasuki tahun 2026? Ya, mau nggak mau mereka harus mengencangkan ikat pinggang super ketat. Artinya apa? Pertama, semua pos anggaran dipotong habis-habisan. Kedua, program pembangunan yang udah direncanain, ya terpaksa ditunda dulu. Dan ketiga, sisa uang yang ada itu cuma dipakai buat yang bener-bener paling penting dan mendesak. Ibaratnya yang penting, dapur tetap ngebul aja dulu deh. Sambil pusing 7 keliling ngatur duit, mereka tentu berharap. Harapannya ke siapa lagi kalau bukan ke pemerintah pusat? Mereka nunggu, nih ada nggak kebijakan lanjutan yang lebih jelas? Ada nggak pendampingan teknis atau solusi konkret buat ngebantu mereka melewati masa-masa sulit ini? Dan pada akhirnya, cerita dari Desa Krandegan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kalau tanggung jawabnya tetap sama, tapi sumber dayanya dipangkas habis-habisan, terus masa depan desa-desa di Indonesia ini mau dibawa kemana? Ini pertanyaan penting yang jawabannya bakal menentukan nasib jutaan orang.